Pemda Belu uji coba makan siang gratis bagi siswa di sekolah. Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai melaksanakan uji coba makan siang gratis bagi siswa TK, SD, dan SMP. Makanan uji coba ini dihargai Rp15.000 per mika untuk dijadikan sampel evaluasi sebelum ditetapkan pemerintah pusat oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Siswa kelas 1 dan kelas 2 SD Negeri Wirasakti Atambua kelas Jauh Rematen Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai mengikuti uji coba makan siang gratis. Satu persatu dibagikan makanan yang berisi nasi, sayuran, tahu, dan ikan kepada seluruh siswa yang berada di kelas. Anak-anak pun melalapnya sendiri dengan pengawasan orang tua hingga selesai. Salah satu orang tua siswa, Francisca, merasa senang karena program makanan bergizi ini bisa membantu masyarakat berpenghasilan kecil dan merubah pola makan anak mereka menuju pertumbuhan fisik yang lebih baik. Sementara pihak sekolah mendukung program tersebut karena akan meminimalisir kasus stunting guna menghasilkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Pihak sekolah pun akan mengatur waktu pembagian makanan di jam 10 pagi di saat jam istirahat, sehingga anak-anak tak jajan sembarangan dan tenaga mereka bisa terisi lagi untuk melanjutkan pelajaran di jam berikutnya. Sementara Bupati Belu, Dr. Agus Taulin, mengatakan uji coba makanan gratis ini telah melalui pemeriksaan oleh ahli gizi sehingga makanan yang dibagikan pun memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu juga, kedepannya bahan baku makanan akan diambil dari para petani, peternak, dan nelayan lokal demi meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan negara ini. Uji coba makanan gratis ini telah dilakukan di 3 sekolah untuk selanjutnya dievaluasi kembali, lalu menentukan program makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak setiap hari. Gas terus, makan terus. Kecil. Nanti berbagi. Makan di sekolah. Kayak makan di sekolah begini tiap hari, kedepannya baik tidak untuk mama? Ya, untuk bantu kami yang lemah dan susah pasti kami senang. Ini mama. Kalau dari tadi yang mama lihat ini makanan ini, itu rasa cukup tidak untuk anak-anak? Ya, kalau untuk porsi untuk anak-anak pas. Kalau dia punya sayur lauk cukup itu? Ya. Ini sangat bermakna untuk kesehatan anak-anak ke depan. Bapak, ini kan itu tadi makan yang dibagi Bapak mereka lihat cukup tidak itu untuk anak-anak? Itu cukup. Kalau targetnya ini makanan ini kalau rencananya sudah berjalan dibagi di jam berapa Bapak? Itu kalau bisa dibagi pada jam istirahat jam 9 atau memang sesuai dengan aturan dari daerah di waktu jam-jam setengah 12 bisa. Saat mereka mau pulang tinggalkan sekolah mereka makan memang. Bapak, harapan dari Bapak sendiri untuk pemerintah soal makan gratis ini bagaimana Bapak? Harapan kami itu kiranya program pencanangan pemberian makanan sehat itu tetap berlanjut ke depan karena itu sangat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kamu lapar ya kelihatan, Kita mau melihat ini satu komposisi makanan nilai gizi, penyediaannya ya, dan
dimakan, penerimaan di anak-anaknya cukup tidak ya, jumlahnya, volumenya, nilai gizinya. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini bahwa anak-anak makan sangat lahap dan secara umum mereka merasa enak dan porsinya cukup, saya kira ya. Mudah-mudahan uji coba ini kita di Kabupaten Beru bisa mendapatkan beberapa evidence base, beberapa indikator terkait dengan jenis makanan, jumlah dan lain-lain, dan yang paling penting adalah bahan bakunya kalau bisa bersumber dari lokal di Kabupaten Beru ini yang ada di sini, apakah itu ikan, telur dan lain-lain. Hari ini ada tahu juga, ada wortel juga, ada kentang juga, ada sup ya. Dan saya kira mudah-mudahan, dan ini semua sudah dihitung oleh ahli gizi dan dinas kesehatan. Pak Bupati, kalau untuk satu porsi makanan ini dihargainya harga berapa? Ini tadi kita ambil di angka 15 ribuan. Tetapi di SMP saya tadi melihat karena usia dan volumenya lebih besar, mungkin di angka 20.000. Tetapi nilai ini masih kita evaluasi ya. Jadi biaya produksinya berapa, kemudian kemasan antar dan biaya untuk ibu-ibu, entah itu PKK di kecamatan, di desa, di RT, di sekolah, yang nanti mengelola sendiri. Mudah-mudahan nilainya bisa kita sesuaikan dan beberapa kebutuhan. Jadi nilai ini sangat tergantung dengan kualitas dan nilai gizi yang ada di dalam makanan ini ya. Jadi ini sesudah kita uji coba, kita akan evaluasi dan mungkin ada uji coba berikutnya dengan jenis, kemudian komposisi dan porsi yang berbeda. Kita lihat hasilnya dan nanti kita akan putuskan mana yang kita ambil sebagai patokan untuk penyediaan makan bergizi di Kabupaten Beru ini. Ya, tidak apa. Dulu Ibu Guru, Pak Guru bantu untuk buka makanannya dulu. Mari, yang di pinggir jangan dulu saya. Ini anak. Ini ada. Ini. Siapa yang belum dapat bisa? Masih lihat di TV kan? Gerak-gerak ya. Dan tujuan utama adalah mengentaskan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Beru, dari kekurangan gizi kronik yang berdampak pada stunting, kekurangan gizi. Dan dampak lanjutannya adalah tumbuh kembang anak yang terganggu, dan ujung-ujungnya adalah anak-anak yang menjadi tidak pintar dan tidak produktif di kemudian hari. Pak Bupati, kalau untuk satu porsi makanan ini dihargainya harga berapa? Ini tadi kita ambil di angka 15 ribuan. Tetapi di SMP saya tadi melihat karena usia dan volumenya lebih besar,
mungkin di angka 20.000, tetapi nilai ini masih kita evaluasi ya. Jadi biaya produksinya berapa, kemudian kemasan, antar, dan biaya untuk ibu-ibu, entah itu PKK di kecamatan, di desa, di RT, di sekolah, yang nanti mengelola sendiri. Mudah-mudahan nilainya bisa kita sesuaikan dan beberapa kebutuhan. Dasarnya menghibahkan tanah ini kepada pemerintah dan sebelumnya tutup di sekolah. Betul kan? Dan jalan di sini masih rusak. Tetapi paling tidak kita mendekatkan sekolah Subianto, presiden kita ya. Ibu hamil ada yang siang bergizi yang tidak dibayar pakai baju begitu, berarti ibu bayangkan ya. Ibu dharma wanita, ibu kepala dinas laki kawin, dia punya istri pakai